Gimana kabarnya? Aku harap si kalian semua dapat baik-baik saja dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pertama-tama saya ucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan rahmatnya kita dapat menghadiri nih uh, We Talk sesi machine learning ini. Oke, selanjutnya uh, saya ucapkan selamat datang nih buat Mas Irfan dan teman-teman sekalian. Sebagai Mas Irfan ini sebagai lead di GDSC UIN Suka Kalijaga. Kemudian uh, selanjutnya ada Mas Yogi Anggara di sini sebagai pemateri hari ini kita. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 8 nih, uh, mari waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Yogi untuk menyampaikan beberapa materi tentang machine learning-nya. Silakan Mas Yogi. Oke, oke, makasih Mas Imam. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap baik ya. Oke, jadi sesuai dengan di poster ya. Jadi kita di sini bakal bahas gimana sih implementasi dari deep learning buat ngeprediksi ngeramal harga saham gitu. Nah, oke tanpa basa-basi lagi mungkin ya langsung aku share screen aja ininya, notebooknya. Oke, udah kelihatan belum? Aman, aman, aman. Aman ya. Oke. Ini aku bagiin juga, cuman di sini aksesnya cuma ini doang apa hanya lihat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyoba sendiri nanti di ini aja disalin ini file terus kalau saya tuh di sini ada pilihan. Nah ini nih nanti pilih simpan salinan di drive aja. Nanti biar ngejalannya tuh di drive teman-teman masing-masing gitu. Oke. Nah kalau misalnya kita bahas saham kan ya nggak lepas lah sama yang namanya time series atau runtun waktu gitu. Nah kira-kira dari teman-teman sendiri tuh ada nggak sih yang mau nyontohin apa sih time series itu? Contoh-contoh dari time series itu kayak gimana sih datanya? Selain saham ya, saham jelas ya. Nah kira-kira ada nggak sih yang mau nyontohin lagi data apa sih yang termasuk dalam time series gitu? Gimana? Atau Mas Imam Hafiz mau jawab gak? Mungkin di selain saham itu kayaknya ada banyak ya Mas di apa time series ini. Kayaknya di indeks harga terus ada jumlah uang yang beredar itu kan juga masuk di time series ini Mas. Hmm, ya benar-benar. Nah jadi kayak gitu. Jadi time series itu luas ya, nggak cuma sekedar harga saham doang. Jadi tuh semua data yang berkaitan dengan waktu gitu. Nah itu bisa disebut time series gitu. Nah sini ada definisinya. Ini aku ambil dari modulnya ini apa namanya modul analisis runtur waktu ya. Ini nanti teman-teman bisa klik ini aja kalau mau lihat sumbernya. Nah di sini tuh jelasin kalau misalnya runtur waktu itu uh, sebagai kumpulan observasi atau amatan yang dibuat secara beruntun atau berurut sepanjang waktu gitu. Nah jadi kuncinya itu ada di data sama waktu kayak gitu. Nah terus di sini nih kita lihat lagi contohnya. Nah, pertama itu saham jelas ya kita mau bahas saham di sini. Terus yang kedua itu cuaca. Nah kalau teman-teman perhatikan kan data cuaca itu kan di apa namanya terikat sama waktu ya misalkan di tanggal sekian cuaca itu kira-kira bakal panas nih terus di tanggal sekiannya lagi misalkan bakal hujan dan seterusnya kayak gitu. Nah itu termasuk runtun waktu juga. Terus juga ada data penjualan, juga suara juga termasuk gitu. Terus juga mobilitas mungkin nih yang bakal apa namanya datanya mungkin bakal sering dipakai gitu berhubungan sama COVID ya kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget contoh-contoh dari time series, nggak cuma sekedar saham doang gitu. Oke. Nah terus berikutnya apa sih manfaat dari time series itu? Kenapa sih kita harus apa ya bisa ngerti soal time series itu apa sih emang manfaatnya? Nah, jadi manfaatnya tuh banyak ya. Salah satunya ini aku kutip dari ini di YouTube ini. Teman-teman kalau saya mau coba nonton bisa langsung ini klik aja di sini. Nah, jadi dari sini itu dijelasin kalau misalnya manfaat dari time series itu pertama
manfaatnya itu untuk peramalan kondisi masa mendatang berdasarkan data yang sebelumnya. Jelas ya kan kalau misalnya kita ada data tahun sebelumnya nih, pasti kan kita pengen tahu dong gimana sih kira-kira data di tahun berikutnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian serta pengaruhnya atau hubungannya terhadap kejadian lain kayak gitu. Misalkan di sini contohnya itu apa kenaikan biaya iklan akan diikuti dengan pendekatan penerimaan penjualan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu, nah peramalan kondisi mendatang ini bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan dan bidang lainnya kayak gitu. Nah, jadi ya manfaatnya tuh luas banget lah gitu. Nah, terus berikutnya sebelum kita lanjut nih kita coba bahas dulu nih. Sebenarnya tuh komponen time series itu apa aja sih gitu. Nah, secara garis besar sih ada 4 komponen. Jadi pertama itu ada tren, musiman, variasi musiman, siklis atau siklus gitu, dan juga random gitu. Nah, kalau misalnya tren itu, nah di sini suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan secara umum dari data berkala yang menunjukkan jangka waktu yang panjang, atau suatu garis halus atau kurva yang menunjukkan suatu kecenderungan umum dari suatu data berkala. Nah, contohnya gimana sih? Nah, contohnya kayak gini nih. Coba kita mungkin searching aja ya. Itu kan saham ini. Nah, ini nih. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau misalnya kita coba tarik waktu apa namanya? Tarik waktu dari awal dibukanya ini apa namanya saham BBCA sampai sekarang. Kalau misalnya teman-teman perhatiin itu, ini data itu kan cenderung naik ya. Nah, ini yang disebut kita tren. Ini berarti trennya itu tren naik gitu. Karena kalau misalnya kita coba diperluas apa namanya rentang waktunya, itu bakal nunjukin kalau misalnya dia itu cenderung naik terus gitu. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya turun berarti ya sebaliknya nanti bakal turun grafiknya gitu. Nah, terus berikutnya ada variasi musiman. Nah, apa sih variasi musiman itu? Nah, variasi musiman itu gerakan yang naik turun secara teratur yang cenderung untuk terulang kembali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya itu kalau sekarang pasti teman-teman udah gak asing lah ya sama sirup ya, iklan sirup gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin kan biasanya kalau misalnya di Indomaret itu, kok nyebut merek gak apa-apa lah. Misalnya di Indomaret itu kan biasa kalau misalnya mendekati Ramadan itu kan apa ya, banyak sirup-sirup itu ditaruh di apa namanya dekat kasir gitu. Nah, itu kan bertanda kalau misalnya ternyata di bulan-bulan Ramadan atau mendekati Ramadan itu penjualan sirup itu bakal meningkat kayak gitu. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari variasi musim gitu. Jadi dia itu di bulan-bulan biasa itu mungkin penjualannya biasa gitu. Nah, waktu di mendekati bulan Ramadan atau bulan Ramadan itu penjualannya itu meningkat. Nah, itu termasuk dalam contoh variasi musiman kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada variasi siklis. Nah, siklis itu dia lebih luas. Bedanya itu kalau saya di musiman itu lebih dari bentar. Kalau saya di musiman itu tidak lebih dari 1 tahun, nah kalau saya siklis itu sebaliknya, dia itu lebih dari 1 tahun gitu. Nah, kayak gitu bedanya. Nah, terus berikutnya itu ada variasi random. Random adalah suatu gerakan yang naik turun secara tiba-tiba atau mempunyai sifat yang spondis atau pola tidak teratur sehingga biasanya sulit untuk diperkirakan sebelumnya kayak gitu. Nah, yang namanya apa ya model itu kan pasti nggak lepas dari yang namanya apa ya variasi random gitu, yang mana si variasi ini tuh kita nggak bisa atur nih kira-kira gimana sih polanya itu susah gitu. Nah, itu masuk ke variasi random kayak gitu. Nah, kita nggak bakal bisa lepas sama yang namanya variasi random gitu. Oke, nah ini kira-kira pengantar dari time series ya kurang lebih kayak gitu. Nah, sebetulnya ya masih banyak sih materi time series itu kan, kayak misalkan kalau teman-teman pernah belajar statistika atau nonton waktu itu ada yang namanya Arima, Sarima dan seterusnya lah gitu. Cuman di sini kita nggak bakal bahas terlalu dalam ya, kita langsung ke loncat ke CNN LSTM aja gitu. Nah, jadi apa sih CNN LSTM itu? Nah, sesuai namanya CNN LSTM berarti di sini tuh kita coba gabungin CNN sama LSTM gitu. Nah, kenapa sih kita gabungin kedua apa namanya algoritma ini? Nah, pertama di sini nih kita coba baca. Nah, ini nih. Nah, latihan konvolusi ini bisa mengotomatisasi ekstraksi data gitu. Nah, terus LSTM ini gunanya apa? Gunanya untuk mempelajari pola pada data sekuensial kayak gitu, atau data apa namanya? Data yang punya urutan lah gitu. Nah, kan kalau misalnya runtun waktu kan dia karena apa namanya? Data itu kan cenderung apa namanya? Dipengaruhi waktu ya. Nah, waktu itu kan dia terus berjalan kan. Nah, makanya kalau kayak gitu kan berarti runtun waktu itu termasuk data sekuensial juga gitu. Nah, makanya di sini kita bisa pakai buat ngeprediksi
misal apa data-data runtun waktu kayak gitu. Dimana dalam konteks ini tuh kita bakal coba nganuin ke saham gitu. Nah, sebetulnya sih ini tuh ini ya apa namanya uh, paper aku waktu itu sama dosen gitu. Nah teman-teman kalau mau nyoba lihat papernya ini bisa coba klik ini atau ini kode aslinya juga bisa klik di sini gitu. Kayak gitu. Kalau saya penasaran, kalau enggak ya nggak apa-apa, skip aja gitu. Nah, kenapa sih kita pakai CNLSTM? Memang apa sih kelebihannya gitu kan? Nah, kelebihannya itu pertama, nah tadi yang aku bilang itu, dia itu memiliki kemampuan untuk mengekstraksi fitur secara otomatis gitu. Artinya tanpa kita mikir kira-kira ini datanya itu mau diapain dulu sih biar maksudnya ke model itu bagus. Nah, kita nggak perlu mikirin itu lagi. Kita biarin aja ke si model ini buat ekstraksi fiturnya secara otomatis gitu. Atas hasil belajar dia lah kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu dapat pelajari pola dalam data sekuensial tanpa mengabaikan urutannya kayak gitu. Nah, yang namanya data sekuensial kan sayang banget kalau misalnya ternyata urutannya itu kan nggak dipakai gitu kan. Nah, makanya di sini tuh di LSTM itu karena kita pakai LSTM, jadi kita bisa nih mempelajari pola dari data tanpa membuang tanpa mengabaikan urutannya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu robust terhadap noise. Gitu. Terus yang keempat itu di sini model tidak terpaku pada model linear doang gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar ARIMA itu kan sebetulnya asumsinya itu dia data runtun waktunya itu kan bergerak secara linear gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di CNN STM itu karena dia termasuk arsitektur neural network, itu dia nggak terpaku terhadap model linear. Jadi model non linear pun juga dia libas lah gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri nih, ada nggak sih yang tahu kenapa kok bisa ya neural network ini bisa ngebikin model yang nggak linear gitu? Ada nggak yang bisa kasih alasannya? Pendapat lah gitu. Kenapa sih kok model neural network itu bisa membuat model yang non linear gitu? Ada nggak yang mau kasih pendapat? Gimana? Atau tunjuk kali ya? Kalau tunjuk bakal keluar kayak siapa ya? Kalau dari Kak Sylvia ada nggak? Gimana? Gak ada yang mau coba jawab nih? Ayo, ayo. Gak usah malu-malu. Ini kita apa ya? Ini kita belajar bareng lah gitu. Jadi gak perlu takut salah. Di sini juga aku sama-sama belajar juga gitu. Wadidaw. Oke, mungkin Nggak ada nih. Ada. Nggak ada nih. Oh, nggak ada ya? Oke. Nggak ada ya. Waduh, oke. Ntar dari Mas Irfan mungkin. Wah, Oke. apa mungkin karena aktivasi fungsinya bukan? Atau Nah, gimana? iya benar-benar. Nah, itu alasannya. Kenapa kok bisa aktivasi? Kenapa kok bisa fungsi aktivasi yang bikin dia non linear? Nah, jadi gini, kan kalau teman-teman perhatiin ya, kan kalau misalnya di neural network itu kan kayak gini. Ini misalkan node-nya ya. Nah, ini misalkan datanya X1, X2. Nah, ini kan nanti kan kita di sini bakal mengalihkan sama bobotnya. Nah, kalau saya udah dapat nilainya, misalkan anggaplah nilainya itu Y gitu ya, Y. Nah, ini kan bakal dikenain sama fungsi aktivasi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, fungsi aktivasi di neural network itu rata-rata non-linear. Kayak ReLU, sigmoid, Tanha, itu kan semuanya non-linear kan. Nah, yang bikin si neural network ini bisa bikin model non-linear, itu karena si fungsi aktivasinya, kayak gitu. Ya, ini trivia aja lah gitu. Nah, oke, kita lanjut aja dulu. Nah, sini berikutnya CNN. Oke, CNN ini udah dibahas ya sebelumnya. Jadi mungkin ini kita skip aja. Langsung ke LSTM. Nah, LSTM. Nah, apa sih LSTM itu? Nah, LSTM itu sebenarnya itu dicetuskan oleh ini nih, Hoyreter dan Schmidhuber. Aku nggak bisa baca ini gimana. Nah, di tahun 97.
Nah, ini tuh LSTM ini tuh bentuk modifikasi dari jaringan secara berulang atau RNN. Gitu kan teman-teman pernah dengar. Nah, LSTM itu didesain untuk mengatasi masalah vanishing gradient yang terjadi pada pelatihan jaringan secara berulang. Nah, vanishing gradient itu apa ya? Gradient kalau nggak salah ya, itu gradient yang menghilang. Maksudnya apa? Maksudnya kan kalau misalnya di neural network itu kan dia cara melatihnya itu kan dengan cara salah satu hal yang tertentu kan tahu gradiennya kan. Nah, kalau misalnya gradiennya hilang atau mungkin dekat sama nol gitu, itu kan berarti dia nggak bisa belajar lagi gitu, atau dengan katanya stagnan lah gitu. Apa namanya hasil akurasinya gitu. Nah, makanya di sini tuh eh, apa namanya peneliti itu mikir nih gimana sih cara ngatasin vanishing gradient di RNN ini gitu. Nah, akhirnya ada yang nyetusin LSTM ini buat mengatasi vanishing gradient yang terjadi di RNN kayak gitu. Nah, selain itu juga si LSTM itu ada apa ya namanya itu? Ada yang unik di LSTM itu. Apa sih yang unik? Nah, di LSTM itu dia di dalam blok LSTM itu dia ngebagi jadi 3 gate atau 3 pintu gitu. Pertama itu forget gate, input gate, dan output gate kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh sebelum kita lanjut ke sini, kita coba lihat dulu deh kayak gimana sih untuk dari RNN ataupun LSTM gitu cara kerjanya. Nah, bentar di sini. Oke, sorry. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita coba buka di sini. Ini ada ilustrasi yang menarik di sini. Nah, ini nih. Ini. Nah, jadi kalau saya di arsitektur neural network yang biasa, itu kan kita ini kan misalkan di sini kan ada data input kita X1, X2, X3, X4 gitu. Ini kan nanti bakal dikenakan ke bobot ini, bobot yang node ini, bobot ini gitu kan, dikaliin terus kenain fungsi aktivasi. Nah, kalau misalnya di RNN itu dia kayak gini. Jadi ini kan misalnya X1 nih dikenain ke sini. Nanti kalau misalnya udah kalau misalnya outputnya keluar, nanti bakal diterusin, terus yang ini masuk nih, yang ini masuk, terus dihitung hasilnya keluar, diterusin lagi, nanti masuk yang ini yang X3-nya masuk kayak gitu terus berulang sampai si inputnya itu selesai habis gitu. Itu makanya di sini sebutnya itu jaringan secara berulang kayak gitu. Karena ini dia itu apa namanya ngulang-ulang sampai si data input ini tuh habis lah istilahnya gitu. Kayak gitu. Atau kalau misalnya di apa istilahnya itu kalau misalnya di apa ya bahasanya? Kalau misalnya dijabarkan ya, kalau misalnya dijabarkan dia kayak gini. Mana ya? Nah, jadi itu kayak gini. Kayak gini. Nah, misalkan di sini itu X-nya itu ada X-1, XT sama XT plus 1. Nah, kalau misalnya dijabarkan tuh jadinya kayak gini. Nah, nanti tuh XT-1 itu masuk ke sini, dikaliin sama bobotnya, hasilnya keluar, nanti hasilnya tuh diterusin ke sini, nah masuk data berikutnya XT, dan berikutnya sampai seterusnya sampai ujung kayak gitu. Nah, itulah kenapa disebut jaringan secara berulang, karena di sinilah operasinya itu berulang-ulang kayak gitulah gampangnya. Gitu. Nah, ini perbedaan arsitektur di RNN sama di LSTM. Nah, ini ya kalau teman-teman perhatiin di sini tuh kalau di RNN itu blok di sini itu dia dikenakan sama fungsi tangan H. Kalau misalnya di LSTM itu lebih bisa dibilang cukup kompleks ya. Ini kayak gini. Nah, ini kalau satu di sini yang disebut sama apa namanya forget gate kalau nggak salah. Yaitu input gate sama di sini tuh output gate. Di sini kita nggak bakal bahas terlalu dalam lah. Kalau teman-teman penasaran, ini buka yang ini aja. Di sini penjelasan lengkap banget pokoknya terkait LSTM sama RNN kayak gitu. Cuman yang perlu yang perlu diingat-ingat itu fitur di LSTM sama RNN itu yang ngebedain mereka berdua itu ini. Jadi kalau misalnya di RNN itu dia kalau misalnya ini kan apa namanya? Kan di sini kan dia ngoperasi ini. Ini X-1 nih. Nah, ini kan kalau misalnya kita masukin ke sini itu kan nanti bakal ada informasi dari si data ini. Nah, itu bakal diterusin semuanya. Nah, tapi kalau misalnya di LSTM itu nggak bakal bakal disaring dulu nih. Kira-kira tuh informasi yang bakal diterusin itu dia bakal berguna atau enggak sih? Kalau misalnya berguna, itu bakal diterusin. Kalau misalnya nggak berguna, itu bakal dibuang. Nah, itu yang membedakan antara
RNN sama LSTM gitu. Maksudnya RNN itu informasi yang ada di blok sebelumnya itu bakal diterusin semuanya. Maksudnya di LSTM itu cuman yang penting-pentingnya doang kayak gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan berarti apa ya istilahnya itu apa ya misalkan di masalah kasus misalkan kayak tes gitu kan ya. Itu jadi berguna banget karena apa? Karena informasi yang diambil itu cuman yang penting-pentingnya doang gitu. Gitu. Nah, makanya biasanya tuh kalau saya kasus kayak misalkan data text itu NLP itu biasanya orang-orang tuh lebih sering makanya LSTM karena itu. Karena dia bisa memfilter informasi yang penting-pentingnya doang gitu. Kayak gitu. Nah, ini kalau saya teman-teman mau tahu lebih lanjut ini bisa baca di sini gitu. Nah, ini kita langsung ke praktek aja. Nah, di sini kita yang mau pakai itu data IHSG, indeks harga saham gabungan gitu. Nah, sebetulnya ya nggak perlu ini. Teman-teman mau ambil yang lain juga nggak masalah gitu. Cuma di sini kan aku ngerujuk ke paperku sama dosenku sebelumnya ya. Nah, itu tuh waktu itu aku pakainya saham IHSG gitu. Makanya di sini biar tinggal apa ya, tinggal copy paste sama kode yang sebelumnya lah gitu biar gampang gitu. Nah, teman-teman kalau mau ekspor lebih lanjut bisa pakai saham lain kayak gitu. Nggak cukup, nggak perlu IHSG kayak gitu. Oke, ini kita coba jalanin dulu ini library yang dibutuhin. Itu pertama jelas pandas ya buat import data. Terus NumPy ini nanti buat apa namanya berubah sama array. Terus ini ada matplotlib ini buat sama Seaborn itu buat apa namanya visualisasi data, sama ini plot.acf sama PACF itu nanti ini salah satu apa ya plot yang biasa sering dipakai di time series gitu. Cuman di sini kita cuma munculin doang sih, nggak bakal jelasin lebih lengkap gitu, nggak perlu apa namanya nggak bakal jelasin detail banget terkait ACF sampai ACF ini. Nah, ini jalanin dulu. Nah, oke, udah. Nah, ini kita impor datanya. Di sini linknya, ini aku ambil dari Yahoo Finance ya. Nah, sebetulnya sih untuk saham itu nggak perlu Yahoo Finance ya. Ada Google Finance juga bisa, Stockbit juga bisa gitu. Cuman aku lebih suka di Yahoo Finance gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih gimana cara dapat link ini, jadi cara gini. Ini teman-teman cari ya misalnya di sini. IHSG itu kan kalau nggak salah bahasa Indonesia JCI ya, JCI Yahoo Finance. Klik ini. Nah, terus ini klik. Oke, agak lama ya. Oke, lama ya. Bentar. Kok lama? Oke, ini kita skip dulu deh. Tapi pokoknya yang jelas itu di sini webnya ya, finance.yahoo.com gitu. Nanti kalau saya ini udah kalau saya loading udah selesai, ntar aku coba jelasin gimana cara ini dapat linknya gitu. Terus sementara ini kita pakai ini dulu. Oke, masih belum. Nah, ini linknya. Nah, terus nanti kita tinggal ini aja. Kita panggil. Terus ini. Oh, oke. Boleh. Bentar. Oke, itu ya udah kirim linknya. Nah, jadi sini kita tinggal panggil pd.csv, terus kita masukin URL-nya gitu. Nah, terus di sini kita ini coba, ini kan kalau saya di saham itu kan ada tanggal jelas ya, ada kolom tanggal. Nah, di sini kita coba jadiin indeks aja gitu. Kita coba jadiin indeks, terus di sini cara kayak gini. Ini sini ini dulu, ganti dulu si tanggal ini tuh sebagai date time gitu. Sebenarnya itu kan kalau misalnya pertama kali import itu biasanya ini ya si date ini tuh dianggap sebagai string gitu. Nah, makanya di sini kita ubah ke date time dulu. Nah, kalau udah selesai, nah kita di sini set indeksnya, si tanggal ini jadiin indeks gitu. Nah, terus di sini juga frekuensinya itu kita di sini tulis sebagai D itu day artinya hari gitu. Nah, sini fill-nya itu FF fill itu kalau nggak salah tuh dia kalau misalnya ada data kosong itu dia bakal pakai data sebelumnya. Jadi misalkan di tanggal 2 kosong nih nilainya, di tanggal 1 ada. Nah, nanti si tanggal 2 ini bakal diisi pakai nilai si tanggal satunya kayak gitu. Nah, kan kalau saham itu kan biasanya dia di Sabtu Minggu itu kan nggak salah libur ya. Nah, karena itu jadi kita di sini pakai FF fill aja karena nanti di tanggal 2 di hari-hari Sabtu sama Minggu itu kan bakal kosong. Nah, ini
kita pakai ini supaya nanti itu bakal keisi pakai data sebelumnya kayak gitulah. Itu ini kita jalanin udah jalanin. Nah ini hasilnya. Nah terus ini kalau mau lihat ujungnya ya. Nah ini tuh aku ambilnya itu dari tanggal 1 April 2020, 1 bulan setelah munculnya COVID di Indo ya. Terus sampai tanggal berapa ya? 31 Maret 2021 gitu. Oke. Nah, kalau sudah selesai gitu, sini kita coba ngeplotin. Nah, ini di sini kita karena butuhnya itu pakai data close doang, data penutupan. Data penutupan itu apa ya? Data penutupan itu data harga saham ketika dia tutup di hari itu gitu. Misalkan kan namanya harga saham kan berubah-berubah kan tiap waktunya. Nah, misalkan pas waktu harganya 3.000 itu pasar sahamnya tutup nih, di hari itu tuh tutup. Nah, berarti harga close-nya itu 3.000 kayak gitu. Tuh, ini kita plotin. Nah, kayak gini. Nah, di sini tuh plt.figure itu dia buat ini salah satunya itu bisa buat ngerubah ukuran si plotnya ini fixed size sama dengan ini isi 12,5 misalkan. Aku lupa ini 12,5 itu dari mana ya. Pokoknya yang jelas ini buat ngegedein lah gitu. Oke. Nah, terus berikutnya juga kita bisa ini nih ngeplotin si ini box plot. Nah, box plot itu kan kalau saya teman-teman ingat-ingat lagi di materi tentang apa ya kemarin itu, klasifikasi nggak usah, klasifikasi atau regresi gitu. Nah, ini kita sempat bahas terkait box plot. Jadi box plot itu bisa dipakai buat ngelihat distribusi dari datanya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya mediannya itu di sini ada di sekitar 5.100-an lah kira-kira. Terus ini kuartil bawahnya itu ada di 400 berapa ini? 180-an lah. Terus kuartil 3-nya ada di 6.000 gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman lihat di sini nggak ada outlier kayak gitu. Jadi istilahnya tuh ya bersih lah datanya kayak gitu. Nah, terus berikutnya di sini nih, yang biasanya sering dipakai di time series itu biasanya kita suka ngelihat plot ACF sama PACF-nya. Nah, sini aku coba jelasin ACF-nya aja. Jadi ACF itu dia singkatan dari autocorrelation function ya. Kan biasanya kan kita sering dengar korelasi kan. Nah, kalau korelasi itu kan dia korelasi dari dari variabel X misalkan, variabel X terhadap variabel Y misalkan kayak gitu kan. Yaitu dua variabel yang berbeda. Nah, kalau misalnya autocorrelation itu dia mengkorelasikan terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, gitu makanya ada kata autonya di depan kayak gitu. Misalkan kalau misalnya ini yang di bawah ini tuh biasanya disebut leg gitu. Misalnya leg 1, misalkan leg 1 itu artinya data sebelum di hari itu, misalkan kayak gini nih. Coba aku buat Excel dulu deh. Bentar ya. Nah, oke, misalkan nih. Ini T itu misalkan waktu gitu. Waktu 1, 2. Terus ini misalkan ada X. Kan di sini kita pakai angka random aja. Nah, misalkan di sini bentar. Misalkan ini nih, misalkan 2. Misalkan di sini leg 1-nya itu berarti ini data sebelumnya. Leg 1 itu berarti data 1 hari sebelumnya gitu, 1 waktu sebelumnya. Kayak gini. Misalkan di sini nih. Nah, berarti leg 1 itu kayak gini. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, kan kalau misalnya T2 itu kan harusnya kan datanya itu 0,78. Kalau misalnya leg 1-nya berarti yang 0,47 dan seterusnya kayak gitu ke bawah. Kayak gitu.
Nah, kalau misalnya autokorelasi leg 1 berarti ini nih, ini sama ini dikorelasiin gitu. Kayak gitu. Gitu pun juga sama leg 2, leg 3 seterusnya kayak gitu. Konsepnya kayak gitu tuh. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau ternyata misalkan di sini leg 1 itu kalau salah ini, leg 1 itu yang ini, di sini kita lihat nih berarti ternyata korelasi data dengan data 1 hari sebelumnya itu ternyata tinggi gitu. Itu pun juga dengan data 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman perhatiin di sini tuh dia nggak ada pola apa ya istilahnya tuh, pola sinusoidal. Maksudnya itu apa ya, kayak gini nih, yang polanya kayak gini. Itu nggak ada. Itu artinya itu bisa jadi di sini itu si datanya itu nggak ada pola musiman. Yang mana tadi kita sempat bahas sebelumnya ya, terkait di apa namanya komponen time series gitu. Ini bisa kita lihat kalau misalnya kita bisa menduga nih kalau ternyata data si IHSG ini tuh nggak ada pola musimannya kayak gitu. Oke, kayak gitu. Ini buat apa sih? Kayak eksplorasi data lah gitu. Nah, oke, kayak gitu kira-kira. Nah, ini kita langsung aja ke sini. Ke apa namanya? Kita coba split datanya. Nah, pertama itu di sini trend test split sequence itu buat ngebagi datanya, ngebagi data jadi data latih sama data testing gitu. Terus ini input output split sequence itu buat ini apa namanya, kan misalkan kita udah dapat datanya nih, data train nih. Nah, data trainnya itu kita menentuin input sama outputnya itu apa gitu. Nah, ini fungsinya. Ini perlu jelasin nggak? Kayaknya nggak perlu sih. Nanti kalau teman-teman sekiranya butuh jelasin, ntar bilang aja ya. Tapi di sini aku coba skip dulu, gitu. Nah, kita coba jalanin di sini. Nah, ini di sini aku ambil proporsi buat si data trainnya itu 80% ya. Nanti 20%-nya itu buat data testingnya gitu. Sorry, ini tuh sebenarnya sih bukan data testing ya, sebenarnya data validasi gitu. Cuman aku lupa ini apa namanya, lupa ganti namanya. Tuh. Nanti data validasi ini tuh buat ngevalidasi di TensorFlow-nya nanti gitu. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, di sini kita tulis tes aja lah, biar nggak usah ganti-ganti lagi. Gitu. Nah, ini di sini kita udah bagi nih data train sama data test. Nah, ini bisa dilihat di sini data trainnya itu ada 293 data, terus yang data testnya itu ada di 72 data gitu. Nah, ini kan bentuknya kan masih kayak gini kan, maksudnya tuh nggak jelas mana inputnya mana outputnya gitu. Nah, makanya di sini kita coba jalanin yang fungsi ini gitu. Nah, kita jalanin. Nah, dapatlah. Ini misalkan aku ambil yang di sini aku cetak yang data trainnya. Di sini X trainnya kayak gini. Nah, oh ya BTW di sini aku ambilnya itu ini ya apa namanya? Yang jadi inputnya itu 7 hari sebelumnya. 7 hari sebelum. Jadi misalkan bentar, misalkan aku ada data misalnya dari tanggal 1 sampai 7 nih. Nah, nilai di tanggal 1 sampai 7 ini aku pakai buat ngeprediksi nilai di tanggal 8-nya berapa kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi di sini aku pakai 7 hari sebelumnya sebagai inputnya kayak gitu. Outputnya berarti hari besoknya kayak gitu. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini tuh shape-nya itu 286 baris sama kayak ini. Bentar. Oh ya, ini kan udah udah dirubah 286 sampel. Nah, terus di sini ada 7 fitur. Di mana 7 fitur ini tuh diambil dari 7 hari data sebelumnya kayak gitu. Nah, terus outputnya itu berarti data besoknya kayak gitu. Ini ada 256 sampel kayak gitu. Oke, di sini berarti udah aman, di sini udah selesai split datanya. Nah, sekarang kita tinggal latih modelnya kayak gitu. Nah, sini kira-kira yang dibutuhin di sini pakai TensorFlow. Ya, ini ya yang sering dipakai lah kalau kita mau coba TensorFlow gitu. Ada sequential, dense, flatten, dan seterusnya. Flatten juga dipakai sih. Kita jalan dulu aja. Nah, di sini kan kalau misalnya data time series itu kan berarti kan cuma satu baris doang kan, satu baris data, enggak apa namanya. Kan kalau misalnya kalau gambar itu kan
misalkan di sini inilah apa namanya gambar hitam putih gitu. Nah, itu kan tiap blok pixelnya itu kan mewakili angka. Nah, kan misalkan 1, 3, 5, 6, seterusnya gitu. 2 misalkan kayak gini dan seterusnya. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatikan di sini kan bentuknya 2 dimensi kan. Nah, sedangkan kalau misalnya runtun waktu itu kan dia karena kita pakainya kan satu runtun waktu doang, itu cuma satu baris doang. Misalkan datanya itu 2, 5, 7, 6. Nah, ini gimana? Sedangkan biasanya kita pakai yang gambar ini. Nah, caranya alternatifnya, nah kita pakainya ini konvolusi satu dimensi gitu. Nah, jadi ilustrasinya itu kayak gini. Ke atas lagi. Bentar. Oh ini. Nah, ilustrasi itu kayak gini. Misalkan di sini datanya, misalkan di sini ada datanya, terus di sini itu kernel konvolusinya. Nah, misalkan di sini kernel konvolusinya itu 2, sebesar 2, panjang itu 2. Nanti di sini itu dia bakal dikaliin secara dot product, yaitu di sini dikali ditambah sama ini dikali ini hasil kali ini sama ini dijumlahin gitu. Nah, di sini kan nanti hasilnya itu -2, terus nanti geser lagi ke sini. Di sini aku misalkan gesernya itu satu langkah doang. Nah, nanti sama kayak tadi. Ini kali ini dijumlah sama hasil ini dikali ini, seterusnya sampai selesai kayak gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatiin, ini tuh sama kayak differencing. Oke, mungkin ada yang masih ini masih belum pernah pelajarin ARIMA ya. Jadi differencing itu maksudnya tuh ngitung selisih datanya. Jadi misalnya gini. Nah, kayak gini sih. Differencing itu. Kayak gini. Intinya tuh dia ngitung selisih data yang sekarang sama data sebelumnya kayak gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu buat menghilangkan autokorelasinya. Oke, kita nggak bakal bahas lebih lanjut soal itu. Jadi yang jelas itu ada istilah differencing di time series gitulah pokoknya. Nah, di sini yang differencing kayak gini, nah ini tuh kita mau coba bikin biar si model aja yang yang nentuin pola ini nih, pola differencing ini. Entah nanti hasilnya itu -1 sama 1 ataupun bebas lah angkanya gitu. Terserah si modelnya kira-kira itu yang paling optimal itu kayak gimana gitu. Nah, itu kita serahin ke si model, si lapisan konvolusinya kayak gitu. Nah, gitu. Makanya di sini kita pakai konvolusi. Kemana spesifik di sini konvolusi satu dimensi. Kayak gitu. Habis konvolusi satu dimensi, nah habis itu LSTM-nya. LSTM buat tentuin pola sekuensial dari datanya kayak gitu. Nah, habis itu, di sini kita pakai dense layer biasa lah yang ada kayak di neural network biasa gitu. Nah, terus berikutnya di sini dense satu lagi, di sini isinya satu doang itu buat outputnya kayak gitu. Karena di sini kita outputnya satu doang, di sini makanya dense-nya cuma satu kayak gitu. Nah, ini kita coba jalanin. Nah, sebenarnya kayak gitu sih. Bedanya itu kan kalau saya kemarin itu kan pas waktu gambar itu kan dia di sini konvolusi terus max polling dan seterusnya gitu. Nah, di sini sebetulnya sama aja konsepnya, cuman di sini yang membedakan paling bentuk arsitektur ininya gitu. Cuman untuk cara kerja, cara buatnya itu sama aja sebenarnya. Kayak gitu sih. Nah, di sini kita loss-nya itu pakai mean square error karena di sini kita pakainya bisa dibilang mirip-mirip sama regresi lah ya. Kita bukan pakai klasifikasi, jadi di sini kita pakainya loss-nya itu MSE gitu, mean square error. Terus ini buat optimizernya itu kita pakai Adam. Terus di sini learning rate-nya itu kita setting 0,001 gitu. Nah, terus sini input shape-nya itu karena tadi kita pakainya 7 hari sebelumnya buat si input. Nah, sini kita tulis 7. Terus di sini kita tulis 1 karena cuma satu dimensi doang gitu. Di sini non-nya itu dia nanti fleksibel terhadap sampel datanya nanti sebanyak apa gitu. Makanya di sini tulis non gitu. Nah, ini kita jalanin. Nah, ini hasil summary modelnya kayak gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, teman-teman kalau seperti di sini output shape-nya itu untuk si konvolusi itu 6,64. Nah, kenapa? Karena ini kan sebenarnya itu kita punya 7 data kan. Sekarang sini X1,
X2, X2, X6. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kan kita kenain sama konvolusi. Yang mana nanti itu di sini tiap dua data ini itu bakal ngasilin satu data gitu dan seterusnya. Nah, kalau sama teman-teman di sini yang tadi mana ya? Ini kan awalnya 4 data. Jadi 3 data. Nah, sama kayak yang ini. Karena sebenarnya 7 data berarti jadi 6 data kayak gitu. Nah, sebetulnya sih ada caranya supaya kita tetap mempertahankan 7 datanya itu. Cuman ya ada lah pokoknya itu settingan di sini, konvolusinya di sini apa namanya? Argumennya itu ada buat bikin kayak gitu. Cuman di sini nggak kupakai supaya apa ya, saya tuh ciri khas diferensinya itu tetap ada lah gitu. Makanya di sini aku tetap buat kayak gini. Gimana outputnya itu di sini 6 data gitu. Nah, di sini karena si apa namanya? Si kernel konvolusinya itu kan di sini filternya itu khusus 64 kan. Nah, makanya di sini ada 64 gitu. Nah, terus di sini nanti di sini itu kan berarti yang di konvolusi ini hasilnya itu nanti bakal diterusin ke LSTM-nya gitu. Nanti berarti di sini karena di sini LSTM itu ada 64, berarti di sini bakal output itu bakal ada 64 gitu, 64 angka. Nah, habis itu nanti terusin ke dense. Nah, terus juga sampai ke dense yang terakhir ini buat outputnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang kenapa dari konvolusi ke LSTM itu jadi kayak gini itu ada di sini penjelasannya sebenarnya. Di bagian mana ya? Nah, ini nih. Yang ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa coba baca di sini. Nanti kalau saya perlu diskusi lebih lanjut nanti ya bisa lah nanti entah di meet ini atau nanti misalnya di grup gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba baca dulu ini gitu. Karena konsepnya itu udah di sini gitu. Coba lanjutin dulu biar nggak terlalu lama. Nah, sini kita udah bikin modelnya. Nah, sekarang kita tinggal latih si modelnya. Nah, di sini kita masukin X-train-nya itu ya, yang tadi X-train di sini buat data latihnya, X-nya ini Y-nya. Terus ini epoch-nya itu kita pakai 150 aja biar nggak terlalu lama. Terus validation data itu yang tadi yang X-test sama Y-testnya ini harusnya aku tulis X-file sama Y-file sih, cuman aku lupa. Jadi nggak apa-apa lah, tulisnya kayak gitu aja. Nah, ini kita jalanin aja. Oh, pelatihannya cepat ya, Yogi ya? Iya, karena data angkanya nggak sebanyak di gambar. Bukan gambar. Kalau gambar apa? Walaupun ada konvolusi tetap lama. Ya ampun. Bener. Nah, ini udah ya. Ini kita coba plotin. Nah, ini kenapa sih kita naruh hasilnya itu ke history? Kenapa? Karena di sini nanti bakal dipakai buat munculin plotnya gitu, data hasil ininya. Makanya di sini kita hasil modelnya itu kita taruh di variabel lagi gitu. Tuh. Nah, ini hasil plotnya. Nah, kayak gini ya. Oke, ini mungkin gedein kali ya. Coba kita ini jaraknya kecilin sampai 20 aja. Nah, kira-kira kayak gini hasil training ya. Ini bisa lihat di sini. Awalnya itu kan lossnya itu gede terus makin lama makin kecil dan seterusnya kayak gitu. Itu berarti ya istilahnya itu modelnya ya lumayan bagus karena di sini secara terus menerus itu makin besar epoch-nya itu makin kecil loss-nya kayak gitu. Oke, kita lanjut di sini. Kita coba hitung hasil evaluasinya. Di sini kita pakainya MSE, mean square error, RMSE, root mean square error, terus MAE itu mean absolute error, sama MAPE mean absolute percentage error gitu. Nah, ini biasanya tuh yang sering dipakai buat ini ya, entah regresi ataupun model time series itu biasanya sering pakai ini gitu.
buat apa namanya? Buat apa bahasanya? Nentuin hasil ininya, Evaluasi hasil modelnya. modelnya, evaluasi modelnya gitu. Oke. Nah, kita jalanin. Nah, ini. Nah, biasanya sih yang lebih gampang itu lihat mapenya. Mape itu kan dia dalam bentuk persenan kan. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya misalkan kayak gini, misalnya hasilnya itu 0,01. Nah, itu ini kita tinggal kali 100 aja. Berarti ini tuh hasilnya itu 1, 2. Berarti mapenya itu 1%. Nah, biasanya tuh kalau misalnya di entah buku-buku atau web gitu ya, biasanya tuh ada yang bilang kalau misalnya mape di bawah 10%, itu berarti model time series itu udah bagus gitu. Berarti ya kalau misalnya kita mengacu ke situ, berarti ya kita bisa mengatakan bahwa model ini ya bagus lah gitu. Karena di bawah 10% mapenya kayak gitu. Ini yang data latihnya. Nah, sekarang kita coba data testingnya atau data validasi lah harusnya ini tuh. Ternyata hasilnya juga tetap lumayan bagus gitu. 1% juga kayak gitu. Nah, kita coba lihat plotnya. Nah, ini plotnya. Nah, di sini plotnya ya lumayan ya seenggaknya minimal bisa ngikutin pola datanya lah gitu. Meskipun ya emang nggak benar-benar pas banget gitu. Karena ya kalau misalnya bisa benar-benar pas benar-benar pas ngeprediksi saham, ya harusnya tuh nggak bakal ada kelas saham gitu karena pakai ini aja udah jadi gitu kan. Nah, jadi ya kita nggak ya jangan terlalu berharap lebih lah gitu kan buat wah kok ini hasilnya kayak gini gitu ya. Ini bisa dikatakan ya ini udah lumayan lah gitu. Meskipun nggak benar-benar fit banget ke datanya gitu kan. Gitu. Nah, ini data testingnya. Nah, sekarang data training. Kan data testingnya kita coba plotin juga. Nah, ini ya lumayan lah bisa ngikutin pola datanya gitu kan. Di sini kan datanya naik, ini ikutan naik itu prediksinya. Ya lumayan lah gitu. Nah, terus ini kan data trennya ini data tesnya itu sebenarnya aneh. Ini ditulis tes tapi kok dipakai buat apa namanya? Buat proses pelatihan gitu kan. Aneh emang ini harusnya tuh tulisnya validasi sih ini. Harusnya yeval exval gitu. Nah, makanya di sini kita coba ambil data baru nih. Kita ambil data baru. Ambil data baru. Ini tuh dari tanggal 1 April sampai berapa ya? Aku lupa. Ntar kita coba di F2. Nah, ini kita coba ambil data baru yang nggak berhubungan sama proses pelatihan tadi. Ini dari tanggal 1 April 2021 sampai 29 Juni ya, Juni 2021. Ini 3 bulan berarti rentang datanya. Tuh. Nah, ini kita coba sama kayak tadi di sini. Kita coba ambil data close-nya aja. Terus di sini kita split input outputnya. Yang mana nge-split biar ada input sama outputnya gitu. Yang inputnya ditaruh di XTS2, terus yang outputnya dimasukin ke YTS2 gitu. Untuk stepnya itu sama kayak tadi karena kita kan pakainya itu kan 7 hari sebelumnya kan. Nah, di sini kita isi 7 juga. Nah, terus di sini kita coba evaluasi lagi hasilnya. Nah, di sini hasilnya. Nah, sini mapenya ya tetap bagus 1% ya, 1%. Tetap bagus berarti modelnya. Gitu. Nah, kita coba lihat plotnya, udah muncul. Nah, ini plotnya kayak gini. Ya lumayan bisa ngikutin pola datanya lah seenggaknya gitu. Meskipun benar-benar nggak fit banget ke ngikutin ininya ya. Gitu. Lumayan lah bisa dibilang ini. Nah, kira-kira kayak gini nih buat ngemodelin CNN STM buat ngeprediksi saham gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, kayaknya masih belum ya. Bentar, ini ada yang nanya ya. Ini data. Oh iya, sorry lupa. Iya, nggak aku tulis ininya ya, nggak aku tulis keterangannya. Ya, oke, makasih Mas Rizal udah ngingetin. Oke, sorry, lupa iniin. Yang ini aja ya, biar maksudnya nggak terlalu lama gitu ya. Di sini aku kasih keterangan di sini aja. Tapi yang jelas itu pokoknya itu hasil prediksinya itu yang warna kuning. Hasil prediksinya itu warna kuning. Ininya plotnya, plot garisnya. Yang biru itu yang data aktualnya. Ini kita tulis di sini aja ya. Tulisnya yang di sini aja. Karena takutnya terlalu lama kalau saya scroll lagi ke atas gitu. Yang ini aja, kasih keterangannya. pp.legend, terus di sini masukin keterangannya nih. Ini kan yang dimunculin lebih awal itu kan yang PS2 kan, data aktualnya. Nah, di sini
data asli gitu, data aktual lah biar ini data aktual gitu. Nah terus habis itu kan di sini yang kedua itu yang dimunculin itu hasil prediksinya. Nah berarti di sini data prediksi dong lah, prediksi. Ini. Oke, nah bener ya. Data aktualnya warna biru, prediksinya yang warna kuning gitu. Oke, makasih Mas Rizal udah ingetin. Aku lupa banget nambahin legendanya. Oke. Oh, Mas Rizal mau tanya. Oke, silakan Mas Rizal. Ya, terima kasih ya. Ini suaraku jelas ya di sana? Ya, jelas. Jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Rizal ya. Aku dari Matematika 2018. Ini menarik ya. Kebetulan juga topik tugas akhir aku ini time series runtun waktu gitu, peramalan lebih tepatnya. Ini Yogi nih kebetulan dari kelasku nih. Mantap sekali ya. Ini kamu bahas ini apa ya? ANN apa CNN ya? Ini Mas, gabungin CNN sama LSTM gitu. Jadi CNN itu kita pakai untuk ekstraksi fitur gitu. Dimana kalau misalnya di time series itu kan ekstraksi fiturnya itu kan misalkan kayak differencing gitu. Nah terus untuk yang nentuin pola datanya, misalnya kayak ARIMA mungkin ya, dianalogikan ARIMA gitu. Nah itu tuh bagian si LSTM-nya kayak gitu. Oh iya, paham. Oke. Ini kan kebetulan juga TA aku tuh bahasnya ARIMA ya, tapi ada juga di poles-poles sama Bayesian. Coba yang di atas Yok, aku mau lihat plotnya dong, yang ACF sama PACF-nya. Ya, ini kan kalau di ini ya, kalau di time series tuh, kalau aku lihat nih plotmu ini ya turun secara signifikan ya. Artinya kalau dia turun secara signifikan itu apa ya? Dia tuh tidak stasioner. Ini kamu diferensi nggak? Nah ini Mas, jadi di sini tuh kita pakai CNN ini tuh buat istilahnya tuh kayak mengstasionerkan si datanya. Cuman di sini tuh kita serahkan sepenuhnya ke si model gitu. Nanti terserah si model, nanti kita tuh mau ngebikin gimana sih supaya datanya itu istilahnya tuh stasioner dan cocok buat si modelnya kayak gitu. Oh, nah itu berarti tuh perannya si CNN di sini gitu. Oh, berarti CNN itu tanpa melalui differencing gitu ya, singkatnya. Iya. Oh, ya berarti ini salah satu kelebihannya dari CNN ya. Iya gitu Mas. Oke. Ini deret waktumu periodenya berapa ya? Periodenya itu kalau nggak salah 1 tahun atau berapa gitu ya. Oh iya. Boleh tuh ambil tuh harian gitu. Jadi gini, aku tuh kan kebetulan nge-compare ya metode peramalan. Jadi kalau misalnya gini, apa ya? Misalnya nih Arima itu kan bagusnya dia kalau history datanya itu gede ya, jadi panjang gitu. Misalnya 10 tahun, ya minimal 5 tahun. Tapi kalau misalnya dia pendek, misalnya cuma setahun, apalagi periodenya bulanan itu, dia nggak bisa bekerja dengan bagus gitu. Nah, kira-kira kalau di yang punyamu ini, kamu pernah nge-compare nggak sama metode lain? Kalau compare itu belum pernah sih Mas, ke kayak misalkan Arima gitu ya, belum pernah sih. Ya ini sebenarnya bagus sih kamu jadikan topik ini. Topik, misalnya kamu nanti TA-mu ya, kamu ini aja, kamu teruskan. Iya, tinggal tambahin satu metode doang itu udah bisa jadi eksperimental research sebenarnya ya. Iya, betul. Iya. Udah bagus ini. Sama itu mungkin ya. Apa ya tadi? Aku nggak lihat sih, kan kamu tadi cuma ngelihatnya plot ya. Yang mana data aktual, yang mana data forecast. Kamu bisa tampilin point forecastnya nggak? Point forecast. Soalnya tadi itu mapenya bagus sekali ya, 1% gitu ya. Itu jarang-jarang loh ada hasil forecast yang 1% itu di bawah. Kalau di bawah 10 kan udah bagus ya, di bawah 10%. Mungkin
kalau 1% itu aku ngeasumsiin datanya itu gini. Misalnya data aktualnya itu 1, data forecastnya itu 1,1. Paling kayak gitu-gitu ya errornya ya, 0,1 gitu. Bagus sekali. Keren sekali sih. Soalnya MAE ini juga dia di rentang 60 sampai 80, sedangkan itu kan harganya dia di 6 ribuan. Jadi kayak terlalu bagus menurutku, kayak keren banget. Makanya aku agak kaget juga pas ngeliat anjir mainnya 60-an, 80-an, padahal ini data apa gitu, data IHSG ya, harganya ribuan kan. Terus mapenya 1%. Kayak wow. Keren. Bagus. Sama ini, aku juga belum melihat sih modelnya. Ada nggak modelnya nih? Modelnya ini sih Mas, sebetulnya sih ada ya cara ngeplotin ini apa namanya, model neural network di TensorFlow, cuman saya nggak tahu caranya gitu, cuman ada tutorialnya. Jadi paling saya cuma ini doang sih. Itu di sini pertama itu pakai konvolusi, terus LSTM, terus pakai Iya. Paham. kayak gitu. Jadi nanti aku bantu yang plot modelnya, Yogi. Aku pernah coba untuk plot model. Oh, oke. Kemarin udah ya Mas ya? Iya. Jadi kebetulan aku juga di Bayesian tuh sama seperti Ama ya, bisa menampilkan mapenya gitu, tapi tidak bisa menampilkan modelnya gitu ya. Jadi salah satu PR aku di bimbingannya Bu Zuli ya, Bu Zuli itu di PS-ku, itu menampilkan modelnya gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya di sini ada yang mungkin yang interest ya sama metode Bayesian, apapun itu, Bayesian NN, Bayesian naive Bayes mungkin bisa ya kita kerja sama gitu, sharing. Soalnya juga lagi stuck ini. Ya mungkin Yogi juga bakalan ini sharing gitu ya. Oke, terima kasih ya. Mantap. Oke, makasih juga Mas masukannya. Oke. Nanti Mas Irfan minta tolong tambahin plot ininya ya, modelnya. Iya, aku bagian ingin plotnya, terus juga mungkin ya sih bisa gitu. Terus juga mungkin bagi yang belum tahu aku mau tambahin dikit Yogi, boleh? Oke, silakan. Evaluasi, bagaimana maksudnya melihat evaluasi regresi. Kan kalau misalnya klasifikasi kita biasanya lihat akurasi, terus juga kalau bukan akurasi itu kan Bayesian matrix. Nah, tapi kalau regresi gimana sih kita bisa dapat insight dari hasil modelnya ini? Nah, jadi kan beberapa metrik yang dipakai sama Yogi itu ada root mean square, terus juga ada mean absolute error, dan juga ada MAPE. Nah, MAPE ini semakin kecil itu semakin bagus. Itu intinya, semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau misalnya dia 1%, itu kayak udah bagus banget. Jadi kayak itu di bawah 10% itu udah bagus. Nah, terus kalau misalnya aku pribadi suka pakai mean absolute error. Jadi kan mean absolute error, jadi kan kalau misalnya data regresi itu tuh kita melihat errornya berdasarkan perbedaan antara data aktual dengan data yang diprediksi. Jadi misalnya contohnya kayak data ini kan IHSG, harganya 6.000 misalnya untuk data aktualnya. Tapi yang diprediksi itu 6.080. Nah, jadi apalagi tuh, jadi kalau misalnya kayak di sini dilihat mean absolute errornya, dia cuma di rentang 60 sampai 80, itu tandanya perbedaan antara data aktual dengan data prediksinya. Itu tuh perbedaannya segitu, antara 60 sama 80. Jadi kalau misalnya data aktualnya 6.000, itu tuh prediksinya yang diprediksi kesalahannya itu cuma sekitar 6.080 atau 5.920 kayak gitu, dan itu cukup bagus. Jadi kalau misalnya mean absolute itu bukan cukup bagus, itu bagus banget sih. Jadi kalau misalnya kayak mean absolute errornya 1.000 misalnya, itu kan jauhnya beda ini kan. Karena data aktualnya 6.000, sedangkan yang ditebak itu 5.000. Atau kalau bukan 5.000, itu 7.000, karena perbedaannya 1.000. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka main di regresi, begitu cara kalian evaluasi. Dapat insight dari hasil evaluasi model kalian. Kayak gitu sih, sekedar tambahan. Oke, sorry, back to Yogi. Oke, makasih Mas penjelasannya. Oke, ini masih belum ada yang tanya lagi ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya, itu terkait hyperparameter tuning. Nah, sebenarnya kan di sini kan aku langsung langsung nembak di sini tuh filter buat konvolusi itu 64, LSTM itu 64, density itu 64, dan seterusnya gitu. Nah, gimana sih cara kita menghyperparameter tuning tuh? Kira-kira filternya itu yang cocok itu berapa sih? Terus LSTM itu berapa dan density berapa kayak gitu. Nah,
Sebetulnya sih konsepnya tuh sama kayak hyperparameter tuning di ini ya, apa namanya, di skitlearn, cuman di sini beda kan. Kalau saya pakai TensorFlow pastinya ada library tambahan gitu. Nah, di sini tuh pakainya keras tuner. Di sini aku udah berhubung udah install ya, jadi skip aja langsung ke sini. Nah, gini. Nah, terus di sini, nah, ini kan sebetulnya sama kayak ini ya, apa, sama kayak di skitlearn. Jadi di sini tuh kita ngisi nih kira-kira tuh opsi buat si hyperparameternya itu apa aja sih gitu. Misalkan di sini tuh buat si uh, buat filter CN konvolusinya itu misalkan di sini dari 8 sampai 512 gitu, dimana langkahnya itu 32 lah gitu. Misalkan maksudnya itu berarti 8 opsinya itu berarti 8, 40, 72 dan seterusnya kayak gitu, lengkap 32. Nah, terus juga sama yang ini LSTM juga gitu. Sama kayak gitu. Kita kasih opsinya kayak gitu, kayak gini. Nah, terus itu di sini kita tulis lagi nih model kita. Gitu, di mana nanti si hyperparameternya itu kita isi pakai variabel yang ini gitu. Nah, gini. Kan diisi sama ini seterusnya gitu. Nah, terus habis itu di sini kita tentuin learning rate-nya. Dan di sini learning rate-nya itu di sini aku pilihnya itu 0,01, 0,003, 0,0004 gitu. Nah, terus di sini kita tinggal compile kayak biasa gitu. Di sini tetap kayak tadi pakai Adam buat optimizernya, terus loss-nya itu pakai MSE gitu. Ini kita jalanin. Nah, sini stop early itu ini buat apa namanya, kalau misalnya ternyata si modelnya itu hasilnya itu udah istilahnya itu udah stagnan gitu. Nah, itu di stop gitu. Fungsinya stop early itu di sini kayak gitu. Nah, untuk selengkapnya itu teman-teman bisa ini sih, bisa akses apa namanya, dokumentasi di TensorFlow gitu. Nanti teman-teman tinggal search aja hyperparameter tuning in TensorFlow gitu. Nanti ada sama persis lah gitu. Kayak gitu. Nah, di sini habis itu si model builder ini udah kita bikin. Nah, sekarang tinggal kita hyperparameter tuning. Nah, di sini tuh salah satu algoritma yang bisa kita pakai itu hyperband. Nah, hyperband gimana cara kerjanya itu teman-teman bisa coba kunjungi dokumentasinya ya, karena kalau misalnya kita lihat secara matematikanya itu benar-benar ribet ya, buat aku itu benar-benar ribet gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran itu bisa buka dokumentasinya, di situ ada papernya terkait hyperband ini gitu. Cuman di sini ya kita pakai aja lah gitu. Nah, di sini kita masukin ininya, model buildernya yang tadi ini. Terus di sini objektifnya itu di sini kita mau nyari file loss untuk validasi loss untuk data validasi terkecil gitu. Nah, kayak gitu. Terus ini max epoch-nya itu 10, ini faktornya 3 dan seterusnya gitu. Ini tinggal ini sih sebenarnya ikutin di dokumentasinya kayak gitu. Nah, sini directory yang nanti bakal disimpan apa namanya hasil dokumentasinya itu, ini foldernya itu ini CNN STM model ini. Terus project name-nya itu ini sama plus ya gitu. Nah, di sini kita jalanin aja, bentar. Nah, ini tinggal kita search nih. Caranya kayak gini, jalannya tuner.search, di sini masukin datanya. Makanya X sama Y itu yang apa namanya? Data tadi ya sebelumnya ya. Data sebelumnya kita pakai buat melatih model. Terus di sini epoch-nya itu 50 kebanyakan enggak ya? Ya ntar lihat lah. Epoch-nya di sini 50, terus callback-nya itu yang tadi stop early itu. Terus ini validation state-nya itu di sini pilih 0,2 gitu. Nah, terus di sini nanti ini kalau saya udah selesai nanti bakal dipilih ini tuh fungsi itu buat ngambil tuning paling bagus gitu. Nah, ini nanti kita tinggal cetak hasilnya. Nah, kita coba jalanin. Nah, ini berhubung di sini aku sebenarnya udah ngejalanin biar nggak lama sih sebenarnya, biar nggak lama. Nah, jadi sebetulnya tuh nanti ini. Nah, di sini kan ada argumen di sini tuh override true. Nah, kalau saya di sini override true, ini nanti bakal ngulang lagi nih proses ini nih. Ngeproses hyperparameter tuning itu bakal ngulang lagi. Nah, sini biar mempersingkat waktu di sini nggak aku pakai maksudnya gitu. Jadi itu ini pakai hasil sebelumnya yang ini gitu, biar cepet. Nah, dari sini itu pokoknya tuh filter buat konvolusi itu paling bagus 72, LSTM itu 296, density itu 296, terus learning rate-nya itu 0,01 kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita jalanin. Di sini takutnya terlalu lama ya. Ini kita ini aja. Ini aja apa namanya? Gak usah pakai lah ini. Soalnya lama banget prosesnya.
cepat, jadi ini tinggal ini aja. Jadi kan pokoknya kunci itu sebenarnya kan di sini gitu kan. Kunci itu di sini. Nge-hyper parameter tuning si model model TensorFlow gitu kan. Nah, kunci itu di sini sama ini gitu. Jadi di sini kita yang nggak penting-penting ini kita skip aja lah gitu. Teman-teman kalau saya penasaran bisa baca sendiri gitu ya. Di sini karena mempersingkat waktu aja, jadi kita langsung aja gitu. Kita jalanin. Nah, di sini itu kalau hasil dari hyperparameter tuning ini loss-nya itu 8.897, di sini MSE-nya ya, MSE-nya, terus value-nya itu 15.000 gitu. Nah, kayak gini. Nah, kita coba jalanin kayak tadi evaluasinya. Kira-kira bakal lebih bagus yang ini atau yang sebelumnya sih gitu. Kita coba jalanin. Kita coba bandingin yang ini aja ya. Yang data yang belum pernah muncul sama sekali. Ini, berarti kita pakai yang ini, Ini mapnya itu 0,008. Kita coba lihat yang atas. Di sini mapnya itu 0,01. Oke. Ternyata lebih bagus ya setelah di hyperparameter tuning gitu kan. Ternyata lebih bagus gitu. Oke, berarti hyperparameter tuning kita tadi itu ya berguna lah gitu buat tambahin performa model kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman buat proses hyperparameter tuning kayak gitu. Jadi sebetulnya konsepnya sama kayak di skitlearn. Jadi kita tuh ngasih opsi kira-kira tuh hyperparameter tuningnya itu apa aja sih gitu dan dari apa sampai apa gitu. Nah, nanti biarkan si algoritma itu pilih kira-kira itu kombinasi mana sih yang paling bagus buat si model yang kita pakai kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut aja ke ini, fitur importance. Nah, jadi maksudnya itu apa sih? Nah, kan kalau misalnya kita melatih model itu kan input itu kan kira-kira mana sih yang paling berpengaruh buat si model gitu. Misalkan kalau misalnya di regresi itu kan sederhananya kita bisa ini hapus dulu deh. Nah, kan kalau misalnya di regresi misalkan, kan sederhananya kita tinggal kita tinggal lihat koefisiennya aja gitu. Cara sederhana lah gitu, meskipun mungkin ada cara lain buat nentuin ini ya seberapa berpengaruh variabel terhadap si model. Nah, cuman di sini cara paling sederhananya tinggal ngelihat koefisien regresinya gitu. Misalkan di sini ada X1, X2, X3. Yeah. Nah, misalkan di sini itu koefisien ini 1, misalkan di sini 2, di sini misalkan minus 10 gitu. Nah, kan kalau misalnya kita lihat sekilas di sini, kan berarti bisa kita bilang kalau misalnya X3 ini tuh punya peranan penting terhadap model, karena di sini yang ngasih bobot paling gede gitu. Begitupun juga seterusnya. Terus itu berarti X2, habis itu X1 kayak gitu. Nah, ini kan kalau misalnya regresi kan enak ya, tinggal lihat koefisiennya. Nah, gimana kalau misalnya si deep learning gitu. Gimana kalau misalnya CNN STM itu kan dia termasuk model black box ya, artinya itu kita ya susah buat ngelihat gimana sih proses di dalamnya itu dalam ngeprediksi gitu. Kita cuma bisa lihat hasilnya itu kayak gini loh gitu. Cuman gimana cara kita tahu mana variabel yang paling berpengaruh di model tersebut gitu. Nah, kita nggak bisa pakai kayak gini. Ya karena dia itu model black box gitu. Nah, alternatifnya itu kita bisa pakai permutation importance ini. Nah, kayak gimana sih caranya itu? Nah, sebenarnya tuh di sini ada di skitlearn ya. Di sini, ini. Nah, ini pokoknya lengkap banget ya. Aku malah ini sih. Wah, aku salah kutip, sorry. Bentar. Oh, ini udah kebuka. Ntar kita jelasin deh ini gimana cara download datanya. Permutation importance. Nah, ini. Sebenarnya sih algoritmanya sederhana banget ya. Nah, di sini ini dokumentasinya. Oke, kita lagi di sini deh. Nah, di sini udah translate kan. Dan di sini kita coba baca translate-nya. Fitur importance adalah teknik pemeriksaan model yang dapat digunakan untuk setiap estimator yang dipasang ketika data berbentuk tabular. Ini sangat berguna untuk penaksiran non-linear atau buram ini nggak paham. Nah, pokoknya kunci di sini non-linear. Nah, itu kan tadi kan kita sempat singgung sebelumnya, itu neural network itu dia bisa membuat model yang non-linear gitu. Kayak gitu. Nah, makanya cocok si permutation importance ini buat nentuin
fitur penting di modelnya gitu. Nah, terus sini kita lanjut lagi. Nah, definisikan sebagai penurunan skor model ketika nilai fitur tunggal diacak secara acak. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya kayak gini. Kita coba lihat di sini algoritmanya. Nah, di sini ya. Nah, di sini misalkan di sini ada model M, terus tabular datasetnya itu D gitu. Nah, terus ini hitung skor S-nya untuk si model M terhadap data D. Nah, misalkan di sini itu dia pakai R square misalkan di sini pakainya. Nah, misalkan kita udah punya S ya, ini skornya gitu. Nah, habis itu nanti setiap fitur di kolom D ini, misalkan anggaplah di sini fitur J gitu ya, fitur J. Nah, nanti dia itu bakal diacak. Fitur J ini bakal diacak. Jadi kayak gini misalkan. Kan di sini kita punya tadi X1, X2, X3. Terus ini Y gitu. Kan di sini 1, 3, 2, 1. Nah, misalkan di sini kita mau nentuin fitur seberapa penting si X1 terhadap model misalkan. Nah, nanti itu di sini si X1 ini itu bakal diacak urutan data ininya. Gitu. Diacak, nah habis diacak nanti bakal dihitung tuh skornya berapa. Skor model itu berapa gitu. Misalkan kita apa di sini? Misalkan S lagi. Ya, misalkan inilah apa? Aku misalkan apa ya? Misalkan P lah gitu. Aku misalkan P gitu hasil hasil skor setelah data ini diacak gitu. Misalkan P1. Ini P1 itu misalkan pengacakan pertama. Nah, sekarang kita acak lagi nih X1-nya. Nah, dapatlah P2 misalkan. P2 skornya. Itu kita acak lagi. P3 misalkan di sini. Nah, nanti skor ini, di mana data itu diacak gitu kan. Data X1 ini diacak. Skor ini nanti bakal dirata-ratain. Nah, setelah dirata-ratain nanti skor asli ini, skor data asli bakal dikurang sama rata-rata skor yang mana setelah si data X1 ini diacak-acak gitu. Nanti hasilnya itu, ini bakal merepresentasikan seberapa pentingnya si X1 terhadap model, kayak gitu. Jadi, kayak gini, mungkin ilustrasinya kayak gini. Kan kalau misalnya ternyata misalkan X1 ini berpengaruh banget ya, misalkan kalau misalnya ternyata di sini acak-acak, harusnya itu kan hasil skornya itu bakal kecil kan. Ya nggak, hasil skornya itu bakal kecil, skor model bakal kecil. Nah, kalau misalnya kecil, berarti kan nanti kalau misalnya angka yang S dikurang sama angka yang kecil, itu kan S-nya bakal tetap gede kan. Artinya apa? Berarti kalau kayak gitu berarti S1-nya tetap berarti X1-nya itu penting gitu. Kayak gitu analoginya. Jadi kalau misalnya X1 penting, harusnya tuh kalau misalnya ini diacak-acak, itu hasil akurasi itu bakal jelek. Nah, hasil jelek tadi itu kan berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya dibandingkan sama skor asli ini, kalau misalnya data si X1 ini gak diacak-acak, itu kan tetap gede kan. Nah, analogi kayak gitu. Jadi kalau misalnya penting, itu pasti si nilai fitur importance ini itu bakal gede gitu. Kalau misalnya ternyata si X1 ini nggak penting, itu bakal kecil nilainya kayak gitu. Nah, oke. Nah, sebetulnya sih ada ada algoritma lain ya, kayak misalnya yang lebih modern mungkin ya, kayak Sharp, terus apa lagi ya, aku lupa. Kayak gitu lah pokoknya. Cuman ya ini kita pakai yang simple aja, pakai permutation importance ini gitu. Tapi nanti teman-teman bisa coba yang bisa kayak Sharp dan seterusnya kayak gitu. Oke, nah di sini karena si model TensorFlow ini nggak bisa dipakein fitur importance yang di skitlearn. Nah di sini kita butuh library yang lain, itu LI5. Di sini udah aku install jadi nggak perlu jalanin lagi. Nah, pakai LI5. Nah, LI5 nanti di sini import yang permutation importance gitu. Nah, kita coba jalanin aja. Nah, jadi itu di sini pertama itu yang perlu kita masukin itu modelnya. Terus habis itu skor yang dipakai apa? Di sini misalnya aku pakai R square gitu ya. Terus di sini standard state-nya itu terserah mau isi berapa atau mau nggak diisi nggak apa-apa. Terus di sini fit terhadap data apa? Misalnya di sini kita pakai extend sama ytrain kayak gitu. Nah, terus buat ngelihat hasil permutation importance-nya itu pakai ini li5.showWake, terus dalam kurung di sini permutasinya ini nih yang ini di koma, terus di sini nama fiturnya. Nah, ini coba kita lihat deh ini apa isinya.
Nah ini isinya kan kalau misalnya kita perhatiin tadi kan kita motongnya kan kayak gini kan. Misalkan dua tiga ini misalkan 7 gitu. Nah ini kan kalau misalnya tadi kan misalnya ini data ke apa namanya T ini T, terus ini T min 1, T min 2, T min 3, T min 4. Nah kan kalau teman-teman perhatiin kan di sini makin ke kiri kan leg-nya makin jauh kan. Nah makanya di sini yang pertama kali itu leg 7, terus leg 6, leg 5, leg 4, terus sampai leg 1 gitu. Nah kayak gitu. Kenapa ini urutannya kayak gini dibalik itu? Karena itu. Oke. Nah ini udah keluar outputnya. Nah oke, ini kita blok biar kelihatan. Nah ini kelihatan. Nah dari sini kita bisa lihat nih, ternyata yang paling berpengaruh sama leg yang paling berpengaruh sama si model itu leg 2. Terus berikutnya leg 5, leg 4, leg 6, seterusnya kayak gitu. Nah ini bukan ini ya apa namanya? Ini bukan koefisien modelnya, tapi ini hanya sebagai bentuk representasi betapa pentingnya si fitur ini terhadap si model gitu. Jadi di sini kita nggak bisa pakai buat buat koefisien nggak bisa ini. Gitu. Ini cuma pemeringkatan doang. Pemeringkatan mana fitur yang paling penting kayak gitu. Dari sini kita bisa lihat kalau fitur yang paling penting itu pertama itu leg 2, leg 5 dan seterusnya sampai leg 7 kayak gitu. Oke, aku rasa sampai situ sih bahasan kita malam ini. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau aku mau tanya nih, kedengaran? Oh iya, silakan Mas. Oke, tadi yang keras tuner kan kalau misalkan kemarin-kemarin sih akunya pakai banyak ke random search ya, Bang, buat buat keras tuner kelasnya. Nah, aku cek di sini pakai Hyperband. Itu kan ada 3 ini, ada keras tuner kelasnya, ada random search, ada Bayesian automation sama Hyperband. Itu aku belum pernah cari sih bedanya gimana kalau mau pakai yang mana gitu. Atau mungkin udah pernah cari-cari gitu. Bedanya kayak gimana? Oke, mungkin secara matematis aku nggak bisa jawab ya. Cuman waktu itu aku sempat baca sekilas papernya. Jadi pokoknya itu dari paper itu dia bilang pokoknya itu kalau misalnya mereka ngeklaim lah gitu. Mereka ngeklaim kalau misalnya Hyperband ini tuh performa itu lebih bagus dibandingkan kayak grid CV, random grid CV sama Gaussian apa gitu. Itu sih pokoknya itu yang dia klaim itu kayak gitu. Cuma untuk secara matematisnya itu aku nggak bisa jawab karena jujur buat aku berat sih gitu. Jadi kalau saya Mas penasaran sih bisa kunjungin dokumentasi ini nih, dokumentasi dokumentasi hyperparameter tuning di TensorFlow itu dia contohnya itu pakai Hyperband. Nah di situ nanti di linknya itu ada yang ngarah ke paper si Hyperband ini kayak gitu. Cuman yang aku baca sih kayak gitu Mas. Jadi katanya itu sih mereka itu ngeklaim kalau Hyperband itu lebih bagus performanya dibanding sama kayak random search CV, terus grid CV dan kalau nggak satu lagi Gaussian apa gitu. Kayak gitu sih Mas. Oh oke. Ini kalau boleh tahu pas running ini berapa lama gitu? Kalau aku sih kemarin yang random search, tapi ini buat image processing itu berapa ya? 3 jam mungkin. Oh oke. Kalau yang ini kira-kira berapa? Berapa lama kemarin? Kalau ini sih cepet sih Mas. Sebenarnya tadi kayaknya 2 menit atau berapa gitu. Oh oke. Mungkin ini sih soalnya kan kalau misalnya ini kan data time series kan cuma satu dimensi doang kan. Kalau data gambar kan bisa sampai kalau saya RGB kan berarti bisa sampai berapa itu? 3 kali pikselnya lah gitu. Mungkin karena itu sih jadi lama banget. Oke, itu aja sih. Thank you. Oke Mas. Oh ya mungkin aku selain ke Mas Imam dulu kali ya, Mas Imam Hafiz. Imam. Oke, itu tadi penjelasan yang udah disampaikan sama Mas Yogi nih. Sebelum dilanjut sama penutupan, mungkin udah nggak ada yang dibingungkan lagi ya sama teman-teman untuk program tadi.
Nah, untuk itu saya coba tarik garis dari awal pembahasan tadi, di mana CRR dan LSTM ini sangat bagus nih buat di model untuk memprediksi sebuah saham, gimana harganya itu akan naik apa turun, dan mungkin nanti bisa disempurnakan pas pada saat pemodelannya. Oke, mungkin dari saya cukup. Mungkin ada dokumentasi nggak ini, Mas? Ada dong dokumentasinya jelas. Tapi mungkin ditutup aja dulu kali, terus aku stop recordingnya, terus kita dokumentasi. Untuk penutupannya aku serahin ke Hafiz sih. Imam Hafiz. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita di malam hari ini bisa bermanfaat nih untuk kedepannya untuk kita sendiri. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau hadir dan mengikuti acara ini hingga akhir season. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu guys, jangan live dulu. Oke.